Oke, em, oke. Jadi apa untuk agenda kita pada malam hari ini ya ini adalah onboarding terkait internship atau proses magang. Kalau yang pertama waktu itu kan 1 bulan yang lalu kita melakukan onboarding, tapi untuk onboarding apa ya secara untuk memulai kelasnya, kan? Untuk memulai kelas atau untuk memulai pembelajaran gitu. Kalau di malam hari ini kita akan onboarding internship, jadi nanti akan dijelaskan mekanisme-mekanisme mengenai magang ke depannya. Jadi mungkin teman-teman yang lupa nih, rangkaian acara dari magang online akademi itu sebenarnya ada yang pertama itu ada proses kelas. Proses kelas ya kalian pembelajaran bersama mentor itu selama 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan atau selama 12 kali pertemuan dengan adanya pembelajaran, kemudian ada project atau tugas akhir dari mentor. Kemudian setelah itu masuk ke internship atau ke proses magang yang sebenarnya. Jadi di proses magang ini nanti teman-teman bisa mengimplementasikan atau mulai menerapkan ilmu-ilmunya yang udah didapat bersama mentornya kemarin itu ke proses magang. Jadi sudah ke proyek yang sebenarnya begitu. Oke. Itu untuk onboardingnya untuk proses magangnya kurang lebih selama sekitar 3 bulan ya, sejak dimulai hari ini sampai 3 bulan ke depan untuk due date-nya, untuk deadline-nya. Oke, di sini congratulations untuk teman-teman semua. Kita sangat happy nih. Kami dari Amikom Center happy karena teman-teman di sini yang udah join sekitar 15 orang ya, dari sekitar 20-an orang untuk keseluruhan. Kalian udah termasuk yang bagus, well dan banget karena udah mau istilahnya bertahan untuk memasuki proses magang ini karena ada seleksi alam. Maksudnya adalah mungkin ada beberapa teman-teman yang gugur duluan, yang lainnya maksudnya gugur ketika proses kelas tiba-tiba apa ya terputus, tiba-tiba nggak ikut lagi kayak gitu. Jadi teman-teman yang di sini adalah termasuk teman-teman yang bertanggung jawab untuk dari mulai pendaftaran sampai ke akhir nanti kan sebenarnya adalah sebuah kontrak ya. Maksudnya ketika ikut MOA ini sebenarnya kontraknya adalah kontrak kelas pembelajaran tadi, kemudian ada kontrak untuk proses magangnya sendiri untuk di internshipnya itu seperti itu. Jadi kami dari Amikom Center juga mengucapkan terima kasih nih pada teman-teman yang sudah mau berkomitmen untuk mengikuti proses dari rangkaian acara magang online akademi ini sampai berakhir. Semoga nanti di proses magangnya juga komitmen lagi ya, karena proses magangnya tentu saja dikatakan lebih sulit daripada kelas, karena di situ kalian akan benar-benar kerja. Maksudnya kerja adalah benar-benar menerapkan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah kalian dapat sebelumnya. Tuh. Oke, untuk pembahasan ini sebenarnya nggak banyak. Nanti akan ada introduction, kemudian timeline dari internship itu sendiri, kemudian proses internshipnya, kemudian ada ini meet your team. Jadi kalian nanti akan dibagi beberapa tim gitu kan. Kemudian silakan melakukan diskusi dengan timnya. Kemudian yang terakhir ada Q&A. Nah, untuk timeline dari proses magangnya sendiri, ini yang awal onboarding, ini maksudnya onboarding yang ketika mau masuk kelas di bulan Desember lalu ya, di bulan Desember lalu, di tanggal 12, kemudian ada Desember sampai Januari itu untuk kelas sessionnya, berakhir di minggu kemarin ya, beberapa kelas ya, ada yang selesainya baru minggu kemarin. Kemudian di start internnya mulai start besok. Hari ini hari Minggu, besok berarti hari Senin. Jadi katakanlah di hari ini sudah di malam ini kan sudah dibagi tuh, udah kita bagi untuk pembagian tim-timnya. Nah, mulai besok atau mulai minggu depan ini itu langsung kalian bisa eksekusi untuk proses magangnya. Kemudian untuk untuk finish magangnya karena durasinya adalah 3 bulan, jadi berakhirnya di 15 April 2024. Jadi
Februari, Maret, April. Ya bener ya, 3 bulan sejak sekarang, berarti 15 April. Kemudian graduate, jadi di graduate ini adalah ketika kalian sudah menyelesaikan proses internship itu sendiri atau proses magang online. Jadi kalian benar-benar yang sudah lulus lah, sudah lulus dari proses MOA ini. Nah ini untuk di graduate ini nanti akan ada showcase atau istilahnya pendemoan atau presentasi dari proyek kalian. Jadi kalian secara individu dan juga per tim itu mendemokan untuk berdasarkan pengerjaan magang 3 bulan itu tadi. Kalian udah berhasil membuat apa gitu. Itu dipresentasikan seperti itu. Untuk tanggalnya graduate pastinya setelah selesainya finish finish intern ini ya, entah itu tanggal 15-nya langsung atau nggak jauh-jauh dari tanggal itu gitu harusnya. Oke, em sorry yang ini ya. Yang internship, oke, ini belum aku coba tanya ya teman-teman semua. Jadi silakan yang domisilinya Jogja mungkin bisa fitur raise hand yang domisilinya Jogja atau deket-deket Jogja deh. Ada berapa nih? Ada satu. Agil, Saya ada Kak, lagi nggak? saya Nadim. Nadim, terus ada ya beberapa ya, Evaristus, oke. Oke, jadi gini, sebenarnya dari namanya ya, namanya sendiri Magang Online Academy itu dilaksanakan secara online untuk proses magangnya. Tapi berdasarkan antusiasme dari batch 9 dan batch 8 kemarin, mereka ada yang kayak sekali-kali tuh datang ke kantor. Atau kayak secara berkala, misal 1 minggu 2 kali, sekali itu untuk datang ke kantor di PT Git Solution yang ada di Universitas Amikom itu sendiri. Jadi di sini kita membebaskan sih sebenarnya ke teman-teman kalau mau online, full online selama 3 bulan, monggo silahkan. Tapi kalau misal teman-teman ingin apa ya, ingin liburan ke Jogja, misal 1 minggu ke Jogja untuk pengen rasain kayak gimana sih kantornya atau kayak gimana sih magang secara onsite itu. Nah, di situ kalian bisa melakukan proses offline ini. Jadi kami memfasilitasi untuk yang bagi ingin datang ke kantor di PT Git Solution itu sendiri. Nah, kira-kira ini nih. Tapi bagi yang offline, yang ingin datang ke kantor nanti tolong konfirmasi dulu ya. Misal nanti ada yang banyak, coba dijadwalkan dulu. Kami jadwalkan. Takutnya nanti kalau kebanyakan itu nggak nggak muat kantornya takutnya. Mungkin gimana? Ada yang tertarik offline nggak? Nggak full nggak apa-apa, maksudnya proses magangnya kan 3 bulan tuh, terus pengen ngerasainnya mungkin sebulan awal tuh offline, yang mana pengennya 1 minggu cuma 2 kali ke kantor itu nggak apa-apa, atau sesempat-sempatnya doang itu juga boleh. Gimana, ada yang mau? Mau Kak, saya. eh nah dia mau. Ya, mau latihan juga. Oke. Kak, Rencananya Kak, gimana, full? tapi tapi tugasku itu Kak, lupa ngumpulin Tugas apa? tugas itu, tugas, Tugas mentor? iya tugas akhir. Aku sudah belajar dari YouTube, terus Tapi udah selesai? udah. Oh ya udah, kumpulin ke mentornya aja. Aku kan mau Oke, nilai juga nggak tahu tuh, nggak bisa. siap. Itu kan di LMS ya. Kalau udah telat kan nggak bisa ya harusnya. Nggak bisa. Tapi aku Hmm. sudah nyoba PHP sama Oh ya. Laravel. Oke. Kalau nggak bisa di LMS mungkin kirim ke mentornya aja ya, daripada nilainya kosong kan. Meskipun telat, entah nanti kebijakan mentornya gimana nilainya ya. Coba kumpulin aja deh ke Karevi gitu. Nggak apa-apa, tenang aja. Oke, yang tadi ya teman-teman balik lagi, siapa yang mau magang offline, mungkin yang mau ngerasain hawa-hawa magang secara ngantor gitu kan ya. Itu bisa boleh ke PTG Solution. Kalau yang nggak tahu alamatnya itu akan di-share. Kayaknya ada deh di sini. Nah, ini nih lokasinya. Bisa di screenshot atau cari di Google Maps saja, PTG Solution gitu. Jadi yang di Jogja sih aku rasa udah tahu ya, Universitas Amikom itu sendiri. Nah, PTG Solution ini
kayaknya aku udah jelasin ya. Jadi GIT itu merupakan anak perusahaan dari Universitas Amikom sebenarnya. Jadi dia gedungnya itu jadi satu sama Universitas Amikom itu sendiri. Yang mana itu ada di gedung lantai satu, eh gedung unit satu. Gedung unit satu itu berarti yang depan atau yang dekat sama Jalan Ring Road gitu. Tapi lantainya ada di lantai dua. Jadi masuk ke sini, ke apa namanya? Ke ya gedung inilah, gedung unit satu ini, kemudian nanti ada lantai duanya gitu. Naik tangga dulu. Di situ PT Gift Solution-nya. Oke, silakan ya. Kalau belum kepikiran atau belum tahu mau offline atau gimana, kemudian nanti entah itu bulan Maret, kalau mau offline silakan konfirmasi dulu ya. Gitu. Oke, oke. Em, Mungkin ada pertanyaan teman-teman untuk yang online sendiri untuk waktunya ya. Jadi kan di sini kalian ada yang masih students, maksudnya sudah masih kuliah, kemudian mungkin ada yang udah kerja gitu kan. Jadi untuk pengerjaan waktu magangnya itu sendiri sebenarnya adalah fleksibel. Cuman secara formalitas di sini aku menuliskan hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 4. Ya kayak inilah. Oh ini maksudnya jam 9 sampai 12 atau jam 1 sampai 4. Jadi kan kalau magang kan nggak full kayak full time gitu kan. Jadi cuman sekitar 5 jam kerja per harinya gitu. Jadi secara formalitasnya sih kayak gitu. Cuman fleksibilitasnya bebas teman-teman gimana mengatur waktunya. Ini Oke? tuh pas ini tuh selama 3 bulan kan ini. 3 bulan. Eh, ini selama jadi ini sampai Februari, Maret, Ini Maret, tadi sampai April. April. Enggak apa-apa. Eh, Berarti masuk semester 2 iya besok. benar. Semester berapa? Dan saya masih semester 1 kan. Berarti besok Oh, mas, aku masih semester 1. ya, masih awal-awal. Oh, oke Mas- oke. Masih semester 1. Berarti Ganti ya semester bulan apa ya? sekitar Juli nggak sih biasanya? bulan Februarian. Oh, Februari libur. Jadi aman lah. mm-mm. Oh Nanti iya. bisa ikutan. Oh iya ya gini. Ini ada yang itu nggak sih kalian yang apa namanya magangnya ini untuk pengganti SKS gitu? Ada nggak teman-teman? Ada. Ada siapa aja? Ada Kak, Naufal. Hmm, ada itu bulan apa kira-kira kayak penilaiannya dibutuhkan? Jadi ada kurang tahu Kak ya, mau diambil gimana nanti. gimana? Nggak denger. Sorry. Kurang tahu Kak kalau misalkan itu kapan di Amikam belum tahu soalnya. Hmm. Mm-mm. Oh, belum tahu ya. Kalau biasanya sih Baru sore bulan buat Juli soalnya itu Kak. ya, habis Lebaran Juli, Juni, Juli gitu ya. Umumnya. Maksudnya gini, takutnya nanti kalau kalian udah mau ganti semester, kan harusnya itu dari kampus kan minta penilaian dari MOA. Nah, kalau misalkan proses magangnya belum selesai, nanti akan yang membutuhkan nilai duluan itu akan dipercepat dulu untuk aku buat nilainya. Tapi kalau memang setelahnya bulan April itu berarti aman. Ya nanti kabari aja ya misal ada yang butuh cepat untuk penilaiannya. Setidaknya kalau nilai untuk proses kelas kemarin kan sudah ada karena udah selesai. Kalau proses magang meskipun nanti baru berjalan 2 bulan atau 1 bulan itu kan udah kelihatan ya hasilnya. Maksudnya udah kontribusi apa aja kan setidaknya udah ada. Dari situ bisa ditarik penilaian sementara gitu sih. Kalau nggak salah di Amikam sendiri Februari Kak itu mulai pembayarannya karena sekarang lagi libur UAS. Oh, berarti Februari itu. Cepet banget. Ya, ya. Oh, itu yang kemarin minta itu ya? Sertif duluan ya? Kemarin Agil Kalau atau saya bukan belum ya? tahu. Kak mau nanya Kak, Hmm? Kak mau nanya yang buat si online nih ya, magang online ini itu apa ya? Maksudnya tuh kan kalau offline kan ke kantor ya.
Nah, Hmm, kalau online itu apa? Harus Gmeet atau apa yang biar bisa apa ya aktivitasnya loh? mm-mm. Untuk oh ya ada Yang satu online, lagi. yang online. Ya, ada satu hal lagi yang lupa aku sampaikan. Jadi online tuh maksudnya adalah ya kalian ngerjainnya secara online di rumah kayak WFH gitu loh. Oke, Jadi nggak ada terus Google itu Meet. apa ya? Kalau misalkan nih kita dikasih project itu selesai gitu, nanti pakai via apa? Ada pakai LMS-nya sendiri atau langsung ke pihak ke perusahaannya gitu atau gimana? Untuk yang Mm-mm. online nih, bagaimana? Oke, jadi di LMS-nya sekarang udah provide untuk fitur logbook. Oke, logbook. Jadi logbook tuh kayak ringkasan. Jadi logbooknya tuh sistemnya 1 minggu sekali ya ngisinya. Di hari opennya tuh mulai hari Jumat di tiap minggunya. Jadi di tiap Jumat itu kalian ngisi logbook. Entah itu yang kalian internnya milih online atau offline, itu ngisi logbooknya. Logbooknya yang diisi apa? Yang diisi adalah ringkasan kegiatan selama kalian 1 minggu itu udah ngapain aja. Misalkan kayak selama 1 minggu saya sudah mengerjakan fitur login, register, bla 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 gitu. Itu ditulis di logbooknya. Nah, kalau yang ditanyakan Naufal tadi, online itu gimana? Maksudnya adalah oke, jadi magangnya sendiri akan dibagi tim gitu kan. Aku share screen ya untuk tim-timnya. Oh iya betul, kayak weekly report. Timnya ini teman-teman bisa di. Jadi sebenarnya ada satu tim kecuali data analis. Untuk data analis ini untuk awalan sifatnya masih tugas studi case individual. Cuman untuk posisi product manager, full stack web, dan UI UX ini akan eh, jadi satu tim untuk mengerjakan proyek. Nah, proyeknya ini yang mimpin lagi bukan aku ya untuk mengkoordinasikan. Untuk yang mengkoordinasikannya adalah product manager ini. Jadi kayak project manager lah, kayak project manager kalau kalian udah tahu ya, project manager atau ketua tim gitu kan. Ini ada dari Novita Ningsi. Halo Novita, ada Halo nggak nih? Kak, Oke, iya orangnya ada. ada nih. Oke, ini jadi yang Novita yang akan jadi product manager untuk tim Starbus ini ya. Kemudian untuk yang full stack web ini ya kalian semua anggota full stack web nanti akan jadi satu tim. Berapa orang nih? Ada 10 orang. Kayaknya kurang dari 10 ya. Ada yang mutul. Kemudian dari UI UX ada 2 orang. Yang ini masih coba dikonfirmasi ulang soalnya. Oke, di tim Starbus ini misal misal nanti ada yang milih online atau offline. Itu boleh. Boleh salah satu, boleh keduanya, atau mungkin boleh campuran. Nah, yang offline itu kan datang ke kantor. Kemudian kalau yang online berarti kan nggak datang ke kantor atau ngerjainnya tuh di rumah masing-masing gitu kan. Nah, untuk sistemnya Google Meet atau Zoom atau Discord itu bebas. Berdasarkan Novita nanti ngelitnya modelnya gimana. Apakah rencananya kan pakai agile gitu kan ya, pakai SDLC agile. Jadi sebisa mungkin itu 1 minggu sekali itu ada report, ada meeting, meeting tim kalian sendiri 1 minggu sekali atau tiap hari daily meeting secara singkat gitu. Nah, kayak gitu doang sebenarnya. Jadi yang online itu bukan berarti harus meeting sepanjang hari di Google Meet gitu enggak. Jadi em, Fleksibel ya, Kak? Fleksibel. fleksibel, fleksibel. Jadi kan memang ada yang masih kuliah, masih kerja gitu kan. Ada Makanya sih. aku bisa opsi untuk yang online gitu aja. Tapi kalau yang free, nggak ada kuliah atau apa, itu bisa datang yang offline. Yang jelas, tidak ada pengecualian untuk online atau offline, itu semuanya harus ngisi logbook itu tadi di LMS. Yang data analis pun sama. Gimana? Kak boleh tanya? Halo Kak, boleh tanya? Em, Sorry, Agil nggak jelas suaranya. Cek cek jelas nggak? Halo cek cek cek. Saya tak pakai headset ya.
kayak jauh gitu suaranya. Udah jelas belum Kak? Wait, Udah ya? Oke, gimana? Halo, cek. Udah Udah jelas? jelas. Udah. Itu untuk yang magang offline ataupun online bisa konversi SKS nggak ya? Oh, bisa. Soalnya kan nanti kemungkinan waktu magang mulai itu Amikom baru masuk semester baru, semester 6 ataupun semester 2. Terus? Berarti bisa dikonversi. Oke, berarti yang dikonversi itu semester depan ya, bukan semester sekarang kan? Ya, semester depan. Bisa. Jadi tuh sebenarnya kita dari Amikom Center ini sendiri kayak apa ya, punya fasilitas untuk apa sih namanya, konversi SKS. Yang jadi pertanyaan atau yang perlu dikonfirmasi itu kampusnya kalian masing-masing teman-teman. Jadi misalkan kampus kalian membolehkan MOA ini untuk menjadi sarana untuk bisa dikonversi, itu bisa. Jadi nanti misal kampus kalian ada surat-surat gitu ya, ada surat MOU atau lain-lain, itu kabari aja untuk persetujuannya atau kerjasamanya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Mhm. Oke, ada lagi pertanyaan? Kak, mau nanya, buat yang tadi seputar logbook itu, untuk pengisiannya itu individual atau emang per kelompok aja ya, jadi satu gitu? Individu. Karena Oh, individu, ringkasan, oke. ya ringkasan pekerjaan secara individu sebenarnya. Berarti menyesuaikan sama masing-masing anaknya ya, bikin apa gitu ya, bukan Mm-mm. kelompoknya gitu. Oke, 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 thank you. Ya, ya, ya gini sih. Pekerjaan individu tapi yang sifatnya kelompok. Gimana ya maksudnya? Kan yang dikerjakan juga kelompok kan sebenarnya. Tapi kan kontribusi individunya pasti ada masing-masing. Kak mau nanya Kak, Mm-mm. itu kan yang data analis ada yang hitam ya, apakah itu dibedakan gitu? Maksudnya dikelompokkan Astaga. gitu ya? Oh, warnanya Coba. beda ya? Iya. Sorry. Dan saya Ini itu, nggak ada kok. oh iya. Nggak sadar. Tadi kopas ini soalnya namanya. Siap, Kak. Oke, em, oke, ini untuk pembagiannya ya teman-teman. Jadi ini tak buatkan apa namanya breakout room. Jadi silakan untuk proyek Starbus gabung sendiri. Jadi untuk product manager Novita minta tolong itu ya untuk menjelaskan proyeknya kayak gimana gitu ya Oke, di Kak. breakout room. Oke, untuk yang data analis stay di room ini aja deh. Kalau nanti akan aku jelaskan di room ini untuk data analis ya. Oke, aku buka untuk breakout room-nya dulu. Oke, sudah aku apa nih teman-teman? Untuk kelompok Starbus silakan join di breakout room masing-masing ya. Oke, ini yang data analis stay sini kan? Halo teman-teman data analis. Halo, Kak. Halo Kak. Oke, oke gini teman-teman data analis. Jadi untuk em, kalian sendiri, data analis ini sendiri nanti akan ada istilahnya dua split project. Yang pertama yang akan aku jelaskan di sini adalah yang masih sifatnya project individual yang by studi case gitu. Nah, nanti akan ada project yang sifatnya itu apa ya? Sifatnya udah tim atau ke suatu project yang sudah real atau entah nanti bisa saja kalian juga masuk ke proyek Starbus ini. Misal mereka membutuhkan itu ya apa ya kayak analisis data atau sebagainya itu. Yang jelas untuk yang pertama ini kalian masih yang individual. Nah, untuk briefingnya ada di sini. Kurang jelas ya. Waduh,
Oke, pada dasarnya di sini ada dua jenis studi case-nya. Kalian milih salah satu aja di antara dua ini. Yang pertama ini ada customer personality analysis sama airline passenger satisfaction. Ah, ini sebenarnya untuk dari segi apa ya, segi apa yang outputnya, kemudian apa saja yang perlu dikerjakan itu sama. Yang beda itu cuma dari datasetnya aja. Nah, datasetnya bisa diakses di link ini. Contohnya ini. Nah, ini nanti CSV-nya bisa di-download di sini gitu ya. Nah, untuk tugasnya sendiri adalah dari datasetnya, silahkan diolah, yang mana tujuannya untuk menganalisis personality customer dari sebuah perusahaan. Dari perusahaan yang datasetnya ada di sini, gitu kan. Kemudian yang dibuat adalah prediksi machine learning classification untuk customer yang akan menerima penawaran campaign. Ini kalau yang studi case nomor 1. Kalau yang studi case nomor 2 ini membuat prediksi machine learning terkait apakah penumpang itu puas atau tidak dengan pelayanan kayak gitu. Ya, kayak gitulah untuk nomor 3 selanjutnya ini melakukan deskripsi analisis untuk mengetahui apa saja yang ada dalam data ini. Jadi silakan dianalisis, kemudian dijabarkan ya berarti deskripsinya itu sebenarnya data ini tuh apa, kemudian isinya apa kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada melakukan penggalian insight dari data. Semakin banyak insight, maka akan semakin bagus. Ini jadi preferensi kalian masing-masing gitu terkait insight-nya. Kemudian carilah sebanyak-banyaknya insight-nya atau informasi. Kalian udah diajarkan juga kan untuk pengolahan sebuah data kayak dari apa? Cleansing nih, ada cleaning datanya, kemudian exploratory data analisisnya. Kemudian ada data reprocessing terkait split data atau standardization, kemudian di modeling. Nah, data ini tadi kan tujuannya membuat prediksi machine learning kan. Nah, untuk modelnya atau algoritmanya apa, itu kalian bebas sih sebenarnya. Kalian bisa search sendiri. Sebenarnya aku juga nggak tahu banyak algoritma, atau bisa kalian diskusikan dengan mentor kalian masing-masing ya. Cocoknya pakai algoritma apa gitu. Nah, algoritmanya bisa yang berdasarkan dari jurnal atau algoritma yang dari GitHub atau dari library orang-orang gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian dari hasilnya itu ditampilkan evaluasi modelnya berdasarkan akurasi, recall, precision, F1 score-nya. Oke, sejauh ini kayak gini. Ini yang bawah juga sama kok terkait itunya. Yang beda cuman mesin learning-nya itu membuat tentang apa sama datasetnya gitu. Nah, kemudian bisa dikumpulkan, hasilnya itu dikumpulkan dalam format IPYNB dan juga ada poster infografisnya. Jadi kalian udah kira-kira paham, tahu nggak poster infografis itu apa? Jadi ini kan sebenarnya yang digali adalah insight dari data ini kan. Nah, insight-insight atau informasi itu bisa kalian desain sebisanya ya, sebisanya itu pakai Canva bisa, karena nggak begitu susah kan pakai Canva, itu digambar di poster infografis. Jadi kayak gini loh, kurang lebih. Kayak poster infografis tuh poster, dia bergambar-gambar gitu, cuman kebanyakan isinya tuh terkait informasi, informasi terkait data itu tadi, gitu. Apa nih contohnya? Kok ngeblur ya? Intinya adalah posternya tuh tujuannya untuk menginformasikan terkait insight sebuah data, gitu. Jadi ada dua ya, outputnya ada IPYNB itu tadi, kemudian ada poster infografis. Nah, isi dari IPYNB ini apa? Ini berdasarkan yang ini tadi. Jadi cleaning data, exploratory data, kemudian reprocessing datanya, kemudian sama modelingnya dan evaluasi modelnya. Oke, gimana untuk yang sementara ini dulu untuk project secara individualnya. Untuk nextnya itu projectnya akan tim untuk menggali project case. Kalau ini kan baru studi case ya. Kalau nanti udah masuknya ke project case gitu sih. Gimana teman-teman dari data analis? Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Oke, Faristus.
Baik Kak, mungkin dari saya izin bertanya untuk Mm-mm. deadline dari tugas ini kapan ya Kak kalau boleh tahu? Oh iya, Em, mungkin sekitar 1 bulanan. Kira-kira gimana? Boleh sih Kak, cuma kayaknya kelamaan sih kalau 1 bulan. Oh, kelamaan. Iya. Mungkin Yang mungkin lain, nanti diskusi sama teman-teman aja mungkin kali ya untuk deadline. mm-mm, maksimal 1 bulan kalau dari aku. Jadi untuk 2 bulan selanjutnya, untuk proyek magangnya itu yang real itu 2 bulan. Oke Kak, makasih banyak. Oke, jadi misal 1 bulan, sekarang berapa Januari? Februari ya? Februari, pas Valentine, 14 Februari, bisa dikumpulkan untuk tugas yang ini ya, teman-teman. Oke, oh ya Elsa? Kak, izin tanya, ini nanti Hmm. dibagiin kan ya, apa Ah, Jidocsnya? iya, iya dong. Ini nanti Heeh, akan dibagi ya. Ada di heeh, link ini. sama, heeh, sama ini kan individual. Kita ini ada dua. Ini pilih salah satu atau kerjain dua-duanya? Oh, salah satu aja. Salah satu aja. Oke. Mm-mm. Oke, ada lagi? Cukup Kak. Terima kasih. Oke, oke. Yang lain? Oke. Kalian diajarin forecasting nggak ya, teman-teman? Kayak membuat peramalan gitu. Halo? Apa kalian diajari forecasting? Belum ya? Hmm. Oke, aku sesuaikan ke project case-nya kalau gitu nanti. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tapi nanti misalkan sewaktu-waktu dari tim yang Starbase tadi ya, yang Starbase misal butuh research, research terkait data gitu, bisa aja nanti akan aku deliver ke kalian ya. Iya, ini Elsa tanya lagi. Enggak Kak, maaf. Lupa lower hand. Oh iya, oke, nggak ada ya teman-teman. Cukup Kak dari saya Kak. Oke, udah jelas ya. Hmm. Oke, tadi, oke, kita mungkin akan melakukan meeting lagi 1 bulan ke depan lagi ya, untuk yang project case-nya. Oke, kalau gitu, aku mau memantau ini dulu teman-teman yang tim Starbase. Jadi kalian jangan live dulu ya. Ditunggu di sini bentar aja. Gitu. Oke, udah balik ya sama teman-teman yang tim Starbase. Selamat datang kembali di main room. Udah balik semua ya? Oke, sebenarnya sudah selesai untuk acara onboarding, untuk rangkaian acaranya. Mungkin yang terakhir kali, oh ya, aku share dulu ya untuk yang dokumen pembagian pembagian tim tadi. Oke, aku share di chat. Oke, teman-teman kalau nanti dalam proses magangnya ada pertanyaan atau ada yang kurang paham atau ada kendala, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya ke admin, nanti akan dibalas di chat WhatsApp. Jadi jangan diam aja atau ada itu nggak ngabari atau tiba-tiba ngilang gitu ya. Jadi tolonglah, misal dari segi leadernya misal ada anggotanya yang mengalami kesulitan atau tiba-tiba ngilang atau apa itu tolong disampaikan. Misal ada kendala, misal lagi UAS nih kayak
misal Kak 1 minggu ke depan lagi UAS, kayaknya nggak bisa progres, bla 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 bla. Itu sampaikan aja. Jadi biar kita bisa tahu lah kondisinya teman-teman itu kayak gimana gitu. Oke, oke sebelum itu sebelum berakhir ya acara di malam ini, yuk kita dokumentasi dulu. Silahkan on cam dulu teman-teman semua. Lagi di Dari luar pakai helm. bohong Novel. Serius? Coba on cam dulu. Ya gak apa-apa dong pakai helm. Aku harus ganti dulu Kak, nggak ada kameranya ini PC-nya. Aku mau ganti HP. Iya, ganti HP dulu. Nggak apa-apa, ditunggu 1 menit. Ini lain mana nih? Bayuning, Muhammad Restu, Elsa, Evaristus, Hilmi, Hendri, Hanun, Aniza, Bagas, Tatas, Nadia. Nah, gitu Naval dicopot. Kan bisa dicopot. Gimana nih? Deh. Oh iya nggak apa-apa Nadia, cepet sembuh ya. Cepet sembuh Nadia. Ada nggak ya? KWS, KWS. Tuh, Naval bilang GWS tuh. GWS Nadia. Oke, yuk pause yuk. Deh. Nanti kalian debut di Instanya Mikom Center loh. Oke, aku hitung ya. Udah Satu, satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Tidak boleh gaya yang ambigu, Oh iya, keambigu itulah ya. ya. Satu, dua, tiga. Loh, Nadim kayaknya tipis-tipis lagi ini nih, ngebuzzer nih tadi gini. Ya nggak sih? Oke, kalau gitu nggak ada pertanyaan ya teman-teman, udah jelas ya. Untuk logbook pertama berarti akan open di hari Jumat depan. Oke. Oke. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga kedepannya proses magangnya lancar ya. Kalau ada apa, tolong kabari admin Amikom Center-nya. Gitu. Oke, thank you Siap, semuanya. siap. Sama-sama. Selamat melanjutkan.